dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat saya silakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menaikkan pujian Kulihat Salibmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, kami umat-umat-Mu datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami sadar kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan pelanggaran, kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami seringkali Tuhan melukai hati sesama kami. Kami mohon Engkau kiranya berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan mendengar seruan hati kami. Kami mohon Tuhan mendengar permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, dan tuntun kami Tuhan, supaya kami senantiasa semakin setia berjalan pada kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, semakin mengasihi Tuhan, dan juga menjauhkan hidup kami dari segala dosa dan pelanggaran. Bapa di surga, kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang sungguh di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau adalah Tuhan yang setia untuk menerima kami dan memberikan pengampunan dosa kepada kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau berkenan menerima kami. Engkau selalu setia kepada kami,
ikatan-ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau juga mendengarkan permohonan seluruh hati jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau membimbing hidup mereka, dan mampukan mereka Tuhan untuk semakin hari semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, sehingga Tuhan kami menjadi seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, dan terlebih menjauhi dosa dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Tuhan ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh terpelihara. Kami tahu itu semua karena tangan Tuhan. Kami tahu karena semua itu perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendapat kesempatan saat pagi hari ini Tuhan. Sekalipun kami saat ini di tengah-tengah kondisi ataupun di tengah-tengah kesulitan yang boleh kami alami Tuhan, yang boleh Tuhan izinkan, tetapi tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus kami datang kepada Tuhan, untuk terus kami memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, untuk terus kami bertumbuh di dalam Tuhan. Justru ini Tuhan, kami membuat suatu batu loncatan di mana kami semakin teguh iman kami di dalam Tuhan, bahwa kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami rindu lebih mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, jamahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kehendak rencana daripada Tuhan dari dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat saat ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dilepaskan oleh Tuhan, dan berhadapan masalah pergumulan diberi Tuhan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini bagaimana kabarnya, sehat semua? Amin. Ya, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita boleh mengalami kesulitan ini, Tuhan izinkan ujian-ujian yang menimpa negara kita ini, tapi kita yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Perlindungan Tuhan terus akan hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu prioritas hidup. Prioritas hidup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang prioritas hidup. Ya, kalau prioritas hidup itu berbicara tentang yang utama, ya. Prioritas itu adalah mengutamakan hal yang paling utama. Mengutamakan hal yang paling utama. Apa itu hal yang utama, yang paling utama? Hal yang paling utama itu adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Bingung ya? Ya. Hal yang paling utama itu adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang paling utama. Nah, itu dia prioritas hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah sekali coba klip. Ya, satu kali seorang guru bertanya kepada murid-murid, ya, dan dia mengambil sebuah wadah, yang kita ambil sebuah itu ember. Nah, ketika guru mulai mengatakan, ketika guru memasukkan batu-batu yang besar, nah kemudian dia bertanya kepada murid-murid, apakah ember ini sudah penuh? Dan murid-murid bertanya, sudah. Karena apa? Karena sudah penuh. Karena sudah diisi dengan batu yang besar-besar. Dan kemudian datanglah guru ini kemudian mengambil kerikil-kerikil lagi. Dan kemudian guru ini memasukkan ke dalam ember ini lagi, ternyata masih masuk karena ada masih celah. Dan kemudian bertanya, apakah ember ini sudah penuh? Akhirnya mulai murid berpikir, kayaknya belum penuh. Apa yang bisa diisi lagi? Kemudian mereka mengatakan, ada masih bisa, yaitu pasir. Benar, diisi kembali pasir. Dan kemudian masuk lagi. Apakah ini sudah penuh? Karena secelah-celahnya sudah diisi. Nah, murid-murid mengatakan sudah penuh. Karena apa? Karena sudah penuh diisi dengan batu besar, kerikil-kerikil maupun pasir. Guru mengatakan ini belum penuh. Kemudian guru mengambil air dan memasukkan, dan kemudian ember itu pun penuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud dan makna ini semua? Terkadang kehidupan kita itu menghabiskan waktu ataupun memberikan hidup kita kepada apa?
Supaya apa? Hidup kita, waktu kita ya bisa bermanfaat. Saudara, aku coba di sana. Saudara, coba kita perhatikan di sini, keberhasilan itu ditentukan ya, bukanlah ditentukan banyaknya aktivitas. Ya, saya ulangi, bahwa satu keberhasilan hidup itu tidaklah ditentukan banyaknya aktivitas hidup, tetapi justru keberhasilan itu ditentukan tepatnya prioritas yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan. Itulah orang yang berhasil. Nah, saudara, kalau tepat melakukan prioritasnya, maka Anda mencapai tujuan saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa prioritas kehidupan kita dalam hidup ini? Nah, yang pertama, Alkitab memberi petunjuk, yaitu di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan. Ya, apa? Mengutamakan Tuhan. Ini petunjuk pertama yang menjadi prioritas kehidupan kita, ataupun hal yang utama dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Coba klik di sana, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya di sana tadi itu yaitu yang pertama, mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, saudara-saudara, ini yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ada salah seorang yang teolog mengatakan seperti ini: apapun yang melintas dalam pikiranmu, ya, apapun yang melintas dalam pikiranmu saat bangun pagi, kemungkinan besar itu adalah hal yang terpenting dalam hidupmu, apapun itu menjadi Tuhanmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa biasanya yang melintas dalam kehidupan kita? Apa yang pertama yang melintas dalam pikiran kita saat kita bangun? Saudara memikirkan toko? Saudara bangun pagi langsung memikirkan bisnis? Saudara langsung bangun pagi langsung memikirkan pekerjaan? Atau mungkin saudara yang masih single, yang masih bujang ini, ketika bangun pagi sudah memikirkan, waduh, yang sudah terus tersimpan di hatinya, ingat-ingat terus, mau tidur, bahkan bangun pagi, waduh, bagi yang laki-laki yang masih jomblo mungkin ingat-ingat di perempuan, waduh, rambutnya terurai, waduh, wajahnya cantik, ataupun mungkin yang perempuan mungkin bangun pagi, waduh, ingat itu yang di hatinya, aduh, ganteng sekali itu orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Ya, ketika Anda bangun pagi, waduh, langsung apa yang terjadi? Ambil HP, gadget. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar sekali, ketika kita bangun pagi, apa yang terlintas dalam pikiran kita, itu mungkin hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Tapi coba kalau kita bangun pagi, kita ingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Waduh, terima kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Oh, saya masih bisa bernafas saat ini. Artinya di sana adalah berarti hal yang terpenting bagi saudara adalah yaitu Tuhan. Amin. Ingat, jangan sampai lupa ini. Mengucap syukur kepada Tuhan tiap pagi, bangun pagi, ingat Tuhan. Lupakan dulu itu masalahmu, lupakan dulu semua pekerjaanmu, lupakan dulu itu semua bisnismu. Ingat, yang paling terutama adalah Tuhan dulu. Ingat Tuhan saat bangun pagi. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa dapat kesempatan untuk hidup saat ini.
Coba kita baca sama-sama, jangan ada. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara-saudara, Keluaran 20 ini menegaskan berarti ketika ada Allah lain, ya, ketika ada Allah lain yang kita prioritaskan, ataupun hal apa saja itu, kita itu sedang berhala. Berhala itu tidak hanya sebagai yang kelihatan kita menyembah patung, tidak. Tetapi berhala itu makna yang sebenarnya adalah menempatkan sesuatu pada posisi Tuhan. Menempatkan sesuatu di posisi Tuhan. Itu namanya sudah berhala. Tidak harus menyembah patung yang kelihatan itu, tidak. Tetapi saudara, ketika mengutamakan hal yang seharusnya dan sepatutnya pada posisi Allah, Anda sudah berhala. Saudara menempatkan pekerjaan di posisi Tuhan dan menomorduakan Tuhan, Anda sedang berhala. Kita sedang mengutamakan jabatan kita dan menomorduakan Tuhan, kita berhala. Kita menomorsatukan hal-hal apapun masalah kita, persoalan kita, kekhawatiran kita. Anda sedang berhala karena Anda mengesampingkan Allah yang seharusnya tempat Allah adalah yang terutama. Kalau Anda sakit, apakah Anda langsung yang dipikirkan adalah obat? Ada sakit yang dipikirkan adalah dokter yang terkenal. Anda sedang berhala karena kita sedang menempatkan segala sesuatu masalah kekhawatiran kita itu pada posisi Allah. Harusnya Allah yang lebih dahulu kita ingat, amin. Harusnya Allah yang lebih dahulu kita harus prioritaskan. Kesembuhan sumbernya dari Tuhan. Jalan keluar untuk masalah sumbernya dari Tuhan. Segala hal macam apapun yang kita dapatkan, sumbernya adalah berkat itu dari Tuhan semuanya. Makanya saudara-saudara, mengapa ditegaskan di sana itu sebelum ayat 23, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan kamu minum. Itulah yang dimaksud di sana. Kenapa khawatir itu menjadi satu dosa? Karena khawatir kita itu kita tempatkan di posisi nomor 1, yaitu di tempat Allah yang seharusnya. Terlalu berlebihan khawatir kita. Ya, terlalu berlebihan khawatir kita, sehingga sampai kita lupa ada Tuhan. Lupa ada Tuhan. Saudaraku, khawatir itu dosa apa enggak? Ada dosa, ada juga yang tidak dosa. Saudara, ketika itu dosa, ketika kita menempatkan khawatir kita itu posisi nomor 1. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Kita boleh khawatir. Ya, saudara boleh khawatir tentang mungkin sekolah anak-anak, tidak masalah. Itu juga ada hal yang positif, sehingga kita membuat suatu perencanaan, planning. Ya, tapi jangan sampai lupa. Ingat Tuhan ada yang terus beserta dan menyertai, bahkan memberkati dan tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Amin. Itu yang paling penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah, dikatakan di sana, yaitu mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, ataupun perkara-perkara yang kekal. Coba kita baca sama-sama ini ya, ayat ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, tadi katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Yang pertama itu yaitu mengutamakan Tuhan tentunya. Yang kedua
contoh saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Ishak. Di sana Ishak, yaitu dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 dan ayat 25 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka mendapatlah Ishak di tanah itu, dan bertahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasak rumahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kisah daripada Ishak ini adalah salah satu contoh di mana dia punya prioritas mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakan oleh Ishak ketika dia ketika dia pergi ke suatu tempat, hal yang pertama dia lakukan yaitu mendirikan sebuah yang namanya mezbah. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-25 tadi itu, yaitu sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Dia yang pertama dia lakukan adalah dalam kehidupannya, yaitu mendirikan mezbah. Kemanapun dia melangkah, dulu kan itu Ishak itu kan dari satu tempat pergi ke tempat lain, berpindah-pindah, saudara-saudara. Iya kan, zaman dulu kan belum ada tempat yang menetap. Demikian pula Ishak ketika berpindah-pindah. Nah, ketika dia pindah di satu tempat, hal yang pertama dilakukan yaitu mendirikan mezbah. Dan kemudian yang kedua apa dilakukan di sana, yaitu mendirikan kemah. Ya, dan yang ketiga dia lakukan yaitu menggali sumur. Nah, saudara, 3 hal ini memang tepat dia lakukan. Dan yang pertama dilakukan oleh Ishak yaitu membangun sebuah mezbah. Mezbah itu adalah yaitu batu yang disusun. Ya, batu yang disusun untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Untuk sebagai satu tempat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa. Itu yang dilakukan oleh Ishak, yaitu mendirikan sebuah mezbah. Dulu kan seperti ini, saudara. Jadi ketika suatu tempat itu membuat satu mezbah disusun batu-batu, ya, dan kemudian di sana dibuat api, dan kemudian ada korban bakaran, ada ucapan syukur, ada juga puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Ishak, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah mendirikan mezbah bagi kita? Mezbah secara pribadi, mezbah keluarga, mezbah dalam komunitas seperti gereja ini. Di rumah apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan? Ini adalah prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Harus mendirikan yang namanya mezbah. Amin. Saudara sudah mendirikan mezbah dalam keluarga? Amin. Masih bingung? Belum ada yang jawab, saudara-saudara. Apakah saudara sudah ada mezbah secara pribadi? Mezbah Anda secara pribadi itu apa? Berdoa secara pribadi, bersyukur secara pribadi, meluangkan waktu secara pribadi. Ya, itu namanya mezbah pribadi, saudara-saudara. Beda lagi yang namanya mezbah keluarga. Bagaimana mezbah keluarga kita mengundang, mengumpulkan anak, juga suami istri kita berdoa bersama, itu mezbah keluarga. Saudara, jangan sampai lupa ini, saudara-saudara. Dan yang kemudian dikerjakan oleh Ishak yaitu kemudian barulah prioritas yang kedua apa? Dia mendirikan kemah. Kemah itu melambangkan suatu keluarga, tempat keluarga untuk berteduh. Itulah kemah. Dibangun oleh Ishak. Benar, tempat prioritas yang kedua.
menggali sumur sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita berbicara melihat cerita daripada kisah mereka, setiap tempat itu pasti menggali sumur, supaya dapat air. Untuk apa? Minum, makan untuk ternak-ternak mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang dilakukan oleh Ishak ini sudah tepat, yaitu mengutamakan Tuhan, mesbah, dan juga kemudian yang kedua keluarga, dan juga yang ketiga sumur atau pekerjaan. Nah, kalau kita mana yang kita utamakan? Apakah keluarga kita atau mesbah, ataupun mungkin kita sumur yang kita utamakan? Atau salah urutannya? Yang pertama dulu sumur, pekerjaan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah Tuhan. Yang terakhir aja Tuhan, mesbah. Kalau sudah nanti berhasil diberkati Tuhan, baru nanti mengucap syukur sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, baru memuji Tuhan. Apakah demikian? Atau mungkin saudara mengutamakan keluarga dulu, pekerjaan, kemudian Tuhan? Nah, saudaraku, atau mungkin sumur, kerja terus. Gak peduli sama keluarga, gak peduli sama Tuhan, yang penting saya kerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai lupa saudara-saudara, bahwa ingat berkat Tuhan itu, ya, berkat itu adalah Tuhanlah yang memberikan. Kekayaan itu Tuhanlah yang memberikan. Amin. Coba klik di sana. Coba klik. Ya. Satu lagi, ya. Amsal 10 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah kaya tidak akan menambahkannya. Saudara, kalau Anda memilih sumur, kerja dan lupa Tuhan, saya tidak percaya Anda bukanlah orang yang diberkati Tuhan. Sekalipun Anda kaya, tetapi belum tentu Anda orang yang diberkati Tuhan. Banyak orang yang kaya, iya kan? Banyak orang kaya, tetapi belum tentu dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya berkat yang sesungguhnya yaitu dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Apa arti berkat yang sesungguhnya? Kita bisa mendapat kepastian keselamatan, kita bisa bertumbuh rohani, kita bisa mengalami kebahagiaan dan kedamaian di dalam Tuhan. Secara jasmani juga kita diberkati oleh Tuhan. Banyak orang kaya Bapak Ibu, tapi belum tentu hatinya damai. Banyak orang kaya, tetapi belum tentu hatinya bisa bahagia. Karena apa? Diliputi banyak utang. Nah, saudara-saudara, diliputi banyak utang, saudara-saudara. Ya, coba kita melihat ke kalau kita berbicara tentang Daud. Daud itu adalah orang yang dikejar-kejar berkat. Amin. Dia adalah orang yang dikejar-kejar berkat Tuhan. Bukan dia yang mengejar berkat, tapi dia dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Karena apa? Coba klik di sana, yaitu bahwa dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tidak bakalan kekurangan. Ya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Pasti dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Lihat, kalau orang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, ayat 6 dikatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dia akan dikejar-kejar oleh berkat. Mau dikejar berkat, amin? Iya. Tapi yang menjadi kenyataannya saat ini kita tidak dikejar berkat, dikejar utang. Karena utangnya banyak, dikejar-kejar utang kita saat ini. Ya, saudaraku
yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak tadi? Apa yang terjadi kehidupan Ishak ketika dia memprioritaskan Tuhan? Nomor 1 mezbah, nomor 2 kemah, dan nomor 3 yaitu sumur ataupun pekerjaan. Coba kembali ke atas, yaitu 2 hal yang kita temukan yang terjadi dalam kehidupan Ishak, yaitu dia diberkati oleh Tuhan. Ya, dia diberkati oleh Tuhan. Coba kembali ke ayat yang tadi ya. Kita baca sama-sama ayat yang tadi, yang di atasnya lagi, Kejadian 26 ya. 2 lagi. Nah, saudara, kita baca dulu ayat yang ke-12. Kita baca ayat 12, 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan oleh Ishak ketika dia mengutamakan Tuhan? Yang pertama, diberkati Tuhan. Saudaraku, berapa kali lipat dikatakan? 100 kali? Loh, enggak 100% loh. Kalau 100% itu berapa kali lipat? Berapa? Berapa ini? 2 kali lipat. 100% itu 2 kali lipat aja. Tapi Alkitab mencatat di sini Ishak diberkati Tuhan berapa kali lipat? 100 kali lipat. Artinya berapa persen? 1000%. Ya kan? Diberkati Tuhan tidak 2 kali lipat, tidak 100%, tetapi 100 kali lipat. Artinya di sana itu 1000%. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan 1000%? 100 kali lipat, amin. Kita makan tulis, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun rencana-rencana Tuhan itu berbeda bagi setiap kita, tetapi siapa tahu Anda bisa menikmati hal yang bisa dinikmati oleh Ishak. Amin. Tapi saya tidak percaya, artinya di sana adalah orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti selalu diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 100 kali lipat, luar biasa saudara-saudara. 1000%. Artinya saudara-saudara, kalau misalnya saat itu Ishak mempunyai 100 domba, kambing, sapi, ya kita alokasikanlah semuanya 100. Berarti kalau 100 kali lipat, wow, luar biasa. Dalam jangka waktu berapa? Berapa tahun? Berapa ini? Setahun toh. Dalam tahun itu juga. Wow, luar biasa saudara. Saya merenungkan firman ini luar biasa. Waduh, Tuhan, kalau bisa Tuhan boleh terjadi pengalaman ini bagi saya. Loh iya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya tidak apa namanya itu suatu janji yang bisa kita harapkan di hadapan Tuhan. Tetapi itu mungkin kita tidak mengalami sampai 100 kali lipat, paling tidak. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tidak akan berkekurangan seperti Mazmur tadi. Amin. Nah itu saudara-saudara, 1 tahun. Coba yang kalau hampir 100 saja itu semuanya berarti 100 kali lipat. 100 kali 100 berarti berapa? 10.000, ya kan? 10.000 kambing, domba, sapi. Itu masih sanggup gak peliharanya? Halo Bapak Ibu? Gak sanggup jual aja, iya kan? Nah, saudara, kita aja pelihara ayam 2 ekor aja itu udah lari saudara-saudara, hilang. Hilangnya nggak dicuri orang. Iya ada itu di situ. Dikasih orang sama saya itu ada 2 ekor ayam. Ayam apa? Ayam kate. Ayam kate ini saudara udah bertelur 10. Yang jadi telurnya itu cuma 1 menetas. 9-nya itu waduh. Apa semua saudara-saudara ya? Gak berhasil. Itu anaknya yang 1 itu mati saudara. Gak tahu
tahu, hilang kepalanya, saudara. Ini makan ular palingannya. Saudara, maksudnya di sana itu yang saya maksudkan adalah mengapa dia hilang? Ya kan? Mengapa dia hilang? Tapi ada orang datang, tapi hilang, datang hilang. Karena nggak ada yang kasih makan, saudara. Kerepotan ngurus anak kecil. Iya, saudara, apalagi kalau sampai 10.000 ngurusin kambing, sapi, domba, aduh pusing. Memang saat itu memang Ishak juga punya tenaga kerja yang lain. Tapi luar biasa Tuhan, ketika mengutamakan Tuhan, Tuhan berkati dia bukan 100%, ya, tetapi 1000%, 100 kali lipat. Luar biasa, saudara-saudara. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian yang kedua, apa yang terjadi bagi kehidupan Ishak? Ya, yang terjadi dalam kehidupan dia menjadi sangat kaya. Wajar menjadi sangat kaya. 1 tahun, ya, 1 tahun itu luar biasa. 100 kali lipat diberkati Tuhan, menjadi sangat kaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut dalam kehidupan ini ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan takut dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Terkadang ketika kita mengandalkan Tuhan, aduh masa harus berdoa terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sampai kita lupa pekerjaan dan keluarga. Tidak. Tetapi ketika kita bisa menghidupi Tuhan dalam hidup ini, menghidupi Tuhan dalam hidup ini, maksudnya adalah selalu nomor 1 Tuhan. Prioritas yang utama terus adalah Tuhan. Maka saya yakin dan percaya apa yang tak pernah dipikirkan, dilihat oleh mata, justru itu yang akan disediakan Tuhan. Amin. Coba klik di sana, ya. Klik, ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Satu lagi, ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini sudah begitu lama sekali melayani Tuhan. Ya, bahkan hampir ada sekitar 20 tahun di satu gereja kecil di mana mereka tinggal di dalam gereja tersebut. Ada bapak gembala, ada ibu gembalanya, hingga mereka punya anak, 4 anak. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Saudaraku, karena mereka sudah terlanjur punya anak, sehingga memang tentunya banyak yang namanya kebutuhan. Ya, banyak kebutuhan sehingga untuk membeli sebuah rumah itu sangat-sangat berat sekali. Bahkan mengharapkan persembahan dari jemaat pun sangat tidak memungkinkan, saudara-saudara. Tetapi hari demi hari, waktu demi waktu, tiap bulan ini seorang pendeta ini, hamba Tuhan ini terus menabung. Supaya apa? Supaya nanti satu saat dia punya rumah, saudara-saudara, ya. Nah, satu kali, saudara-saudara, ketika ada pernah datang tidak sengaja, ada seorang yang punya mobil benar-benar mogok di depan gereja tersebut. Mogok mobilnya. Nah, dan kebetulan pas keluar bapak pendeta ini, wah, dia bertanya, apakah ada di sekitar ini bengkel? Ya. Nah, kebetulan ini seorang pendeta ini adalah orang yang bisa bengkel sedikit. Dan kebetulan saat itu adalah mobilnya itu tidak sebegitu parah. Karena apa? Hanya bannya yang pecah. Ya, hanya bannya yang pecah. Dan kebetulan orang yang kaya itu tentu dia tidak bisa membongkar, membuka, ya. Akhirnya dia bantu pendeta ini. Setelah itu selesai, sudah diajak oleh
pendeta yang masuk ke gereja dulu dan kemudian minum sebentar dan kemudian selama beberapa waktu dia ditinggalkan. Singkat ceritanya saudara-saudara, nah satu kali ternyata Bapak Ibu, satu kali dia tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh pendeta ini. Dia harus mendapatkan rumah dengan gratis. Ternyata saudara-saudara, diam-diam orang kaya itu memperhatikan rumah keluarga dan juga anak-anaknya yang sudah besar tadi dan tinggal di situ. Nah, kemudian satu kali dia menelpon, "Pak, Bapak itu pendeta ya?" "Iya Pak, saya seorang pendeta. Masih ingat sama saya waktu kejadian mobil saya mogok di depan gereja?" "Oh, iya saya ingat Pak, saya ingat. Kebetulan Pak, ini saya ini lagi sedang mau memasuki rumah baru. Nah, di satu perumahan. Dan kemudian saya ingin Bapak mendoakan." "Oh boleh Pak, tidak apa-apa. Tapi Pak nanti minta tolong nanti ikut nanti sama ibu ya." "Ya boleh, nanti akan saya ajak sama ibu." Kemudian mereka pergi ke tempat yang dituju, ke perumahan tersebut. Dan kemudian ya Pak, mereka bertemu di sana dan kemudian pendeta ini mendoakan. Telah didoakan saudara-saudara, dan kemudian orang kaya bertanya kepada Bapak pendeta ini, "Pak, kira-kira senang nggak tinggal di perumahan ini?" "Waduh, kalau senang sih senang Pak, tapi nggak ada rencana," bilang gitu, ya kan? Saudara, "Oh Bapak senang ya?" "Oh ya sudah, kalau Bapak senang, ya sudah, rumah ini untuk Bapak saja." "Wah, yang benar Pak, iya. Bapak kan tadi udah doakan, saya tadi senang di sini, ya udah, kunci ini sama Bapak, rumah ini sama Bapak. Nanti nama saya nanti dirubah jadi nama Bapak, dirubah balik nama nanti." Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia pulang dengan penuh sukacita dengan istrinya. Karena apa? Apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah direncanakan, dilihat oleh matanya, justru disediakan. Saudara mau mengalami pengalaman seperti itu? Pengalaman yang mana dulu? Memberi atau menerima rumahnya? Memberi apa menerima? Kalau saya mau punya pengalaman memberi rumah. Amin. Jangan mengharapkan terus. Justru saudara kalau punya visi yang besar, Anda mau menjadi berkat sama orang, justru hal-hal yang besar tentunya akan Tuhan percayakan bagi saudara. Amin. Oh jangan, nggak usah kita Tuhan, Pak, saya belum punya apa-apa Tuhan. Boleh, tapi minta satu visi yang besar. Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Satu sisi, pendeta itu sudah menjadi berkat bagi orang kaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu penting kita lakukan. Mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan ini, saya tidak percaya apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan kita pikirkan, justru itu Tuhan sediakan. Amin. Nah, katakan sama Tuhan, saya mau mengalami pengalaman itu Tuhan. Terserah Tuhan, mau yang satu, mau yang memberi, yang menerima Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Pokoknya saya mengalami dah, ya kan? Ada seseorang, kawan-kawan juga di sini kesusahan mengalami tempat tinggal. Wah, tadi malam ada seorang kawan berbicara kepada saya, "Waduh, kita kesusahan. Wah, justru Tuhan menolong kami." Waduh, kita dikatakan orang yang memiliki rumah itu ngomong sama kita, "Udah, tempati saja, pakai saja. Mau 40 tahun pun pakai saja, tempati saja." Luar biasa saudara-saudara. Ya Anda perlu ngontrak. Dan selama itu mengalami kesusahan,
mencari tempat, mencari rumah, tapi justru dapat. Dan Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan berkati. Nah, sekalipun memang manusia tidak bisa kita terka ya, karena manusia itu berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Kalaupun berubah itu, tapi paling tidak sudah ada jalan keluar, suatu cahaya sinar yang terang. Baru pakai saja 40 tahun. Saudara, kalau kita disuruh pakai rumah 40 tahun, dan disuruh dengan pasti di sini kita pakai 40 tahun dengan satu catatan, dengan satu tinta ataupun buku yang tertulis, wah kita lega, saudara, ya kan? Lega, saudara. Tapi nggak ada suatu kertas yang tertulis itu, nah mesti berpikir 2 kali lipat lagi. Nah, maksudnya di sana saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh telinga, dipikirkan oleh kehidupan kita, disediakan Tuhan. Coba sampai 40 tahun saudara, kita disuruh ya kita udah sampai tua saudara, ya kan? Kalau kita umur kita 30 tahun sekarang, disuruh pakai rumah 40 tahun ya kita sampai tua, mungkin sampai mati mungkin. Nggak perlu beli rumah, ya Tuhan menolong saudara. Nah saudara, satu kali ada seorang pembantu, saudara, seorang pembantu bekerja pada nyonyanya. Nyonyanya ini kebetulan adalah seorang anak Tuhan, takut akan Tuhan, dan mereka itu rajin ke gereja beribadah. Nah pokoknya rohani lah mereka itu. Satu kali seorang pembantu ini bertanya kepada nyonyanya ini, "Nyonya, saya ini kan pembantu. Nyonya, kira-kira bisa nggak saya ikut ke gereja?" Nah, karena memang dia adalah orang seberang, saudara kita. "Oh boleh, nggak apa-apa. Sekalian nanti bawa anak-anak, nanti bawa ke sekolah minggu, nanti kamu di sana boleh jagain anak-anak." Nah, saudara-saudara, ketika dia ikut dan kemudian dia mendengarkan firman Tuhan, singkat ceritanya, karena firman Tuhan yang dia dengar, dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu kali dia bertemu dengan nyonyanya ini di dalam rumah, dia mengatakan seperti ini, "Nyonya, kalau misalnya saya sudah percaya Yesus dan sungguh-sungguh setia sama Tuhan, kira-kira hidup saya bisa berubah enggak ya? Dan kira-kira hidup saya bisa enggak seperti Nyonya, punya hidup yang diberkati Tuhan, punya anak-anak yang baik, punya suami yang baik?" Oh, dia kata, "Oh bisa. Dan singkat ceritanya, akhirnya nyonyanya ini pun mendoakan, "Tuhan, berkati anakmu ini Tuhan, apapun yang menjadi rencananya ke depan, Tuhan tolong senantiasa, dalam nama Tuhan Yesus, amin." Satu kali saudara-saudara, ada satu peristiwa di mana nyonyanya ini mengajak foto bersama, ya foto bersama keluarga karena ada anaknya yang sedang ulang tahun. Biasanya ada, kalau orang ulang tahun kan biasanya foto bersama nih. Nah kemudian karena masih ada bayi anaknya nyonyanya ini, disuruhlah digendong oleh pembantu ini. Akhirnya pembantu ini pun ikut berfoto bersama. Nah kemudian foto bersama setelah checklist selesai, akhirnya nyonyanya ini mengirimkan fotonya kepada salah satu saudaranya yang ada di luar negeri. Ya, yang ada di luar negeri, di Perancis. Ya kan, di Perancis, saudara. Dan kemudian akhirnya dipajanglah di dalam ruang tengah itu, di rumah itu. Nah, kebetulan ada seorang tetangganya, orang Perancis ini yang biasa bertamu ke rumah saudaranya nyonyanya ini. Biasa namanya kalau tetangga kan pasti biasa bertamu. Kemudian dia lihat itu foto. Wah, ini foto apa ya? Foto keluarga. Dan kemudian yang itu siapa itu? Tanya pembantunya. Nah saudara, wah kurang tahu saya, kayaknya bukan bagian dari keluarga kita itu. Nah coba ditanya dulu, kami ditanya. Oh iya betul, dia adalah seorang pembantu. Orang ini bertanya, kira-kira bisa nggak saya kontak dia, hubungi dia? Loh, untuk apa? Dia kan pembantu, dia nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, akhirnya
saudara-saudara. Orang bayangkan, orang Prancis itu melamar pembantu, saudara-saudara. Akhirnya singkat ceritanya, saudara-saudara, dan orang ini pun dilamar dan dibawa ke Prancis. Ternyata orang Prancis ini, saudara-saudara, punya apa yang begitu banyak. Bayangkan, akhirnya dinikahin, dan ini pun menjadi seorang nyonya daripada orang Prancis, dan dia menjadi orang kaya. Dan satu kali dikontaklah nyonyanya tadi yang bekerja dia selama bertahun-tahun untuk ditraktir jalan-jalan ke Prancis keluarga, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, seorang yang namanya pembantu rumah tangga mentraktir nyonyanya untuk jalan-jalan ke Prancis. Luar biasa enggak? Hebat, luar biasa Tuhan kita. Amin. Mau mengalami pengalaman demikian? Janganlah. Semua pengalaman orang kan beda-beda, saudara-saudara. Iya kan? Apa yang mau mengalami hal yang demikian? Maksudnya di sana apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita lihat dan kita dengar. Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, percaya Yesus, justru Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama yaitu tadi prioritas hidup kita yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan. Yang kedua yaitu mengasihi dan membangun hubungan baik dengan sesama. Coba kita baca Matius, ya. Coba kita membaca di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Sebab itu ada sudah tadi ya. Sudah tinggal dikit aja supaya lebih besar. Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Slide-nya saja biar tidak dirubah dulu ya. Slide-nya. Di bawahnya ini. Di bawahnya ini. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu dan harap engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, saudara, hal yang kedua dalam prioritas kehidupan ini selain daripada mengutamakan Tuhan, yang kedua yaitu berdamai, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Tentunya saudara-saudara klik di sana, suatu keberhasilan yaitu tidak hanya ditentukan oleh IQ. Ada seorang penelitian survei membuktikan bahwa di dalam membuat suatu keberhasilan, tujuan, rencana, target kita itu tidak hanya pikiran atau IQ kita. Itu hanya memberi sumbangsi berapa? 15%. Dan sebanyak 85% itu adalah yaitu relasi. Makanya tidak heran kalau orang bisa naik jabatan, ya kenapa? Relasi. Oh, jangan parah saudara-saudara. Kalau Anda mau naik jabatan, mau menjadi punya suatu pangkat atau menjadi suatu kepala daerah, kalau Anda tidak punya relasi, jangan harap. Sekalipun Anda orang pintar, tapi nggak punya relasi, nggak bakalan menang. Apalagi kita tinggal di dalam suatu pemerintahan demokrasi, ya kan?
kalau tanpa ada namanya relasi dalam kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Kita ini adalah makhluk sosial di sana. Makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Saudara, sekalipun ada dokter hebat, tapi dia tetap yang namanya pasien. Sekalipun dia adalah seorang bos besar, ya, tapi dia tetap butuh karyawan. Sama seperti Ishak tadi, sekalipun dia adalah orang yang sangat kaya berkat Tuhan, tapi dia tetap butuh orang lain. Untuk apa? Menggembalakan kambing domba sapinya. Sekalipun kita ingin menjadi guru yang sangat hebat, tapi kita butuh yang namanya murid. Sekalipun apa namanya, kalau kita pemain sepak bola, pasti butuh yang namanya penonton. Coba saudara-saudara, belum main tim. Coba kalau Piala Dunia saudara. Kalau Piala Dunia kalau sampai nggak ada yang nonton, kayak apa rasanya? Nggak ada Piala Dunia namanya itu. Jangankan Piala Dunia, Piala Eropa saja itu, wah, sudah heboh orang kan? Lalu diupdate di Facebook itu. Wah, Real Madrid nanti ada main. Wow, wah, biasanya kan ada kawan-kawan yang mengupdate gitu kan. Kawan, nanti itu ada main loh, sepak bola. Piala Eropa. Ya, Piala Eropa. Aduh, kapo itu si Messi itu. Kapo itu si tinggal angkat koper. Nah, itu kan. Saudara, pemain sepak bola juga itu butuh yang namanya penonton. Manusia butuh orang lain. Kita makhluk sosial. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah prinsipnya kita dalam kehidupan ini. Prinsip hidup berdamai dengan semua orang di sana. Yaitu Ibrani 12 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Ini prinsipnya. Kita harus berdamai dengan semua orang, bahkan juga kita hidup dalam kekudusan. Karena ada namanya satu prinsip salib, prinsip horizontal dan vertikal. Klik di sana. Prinsip salib, horizontal dan vertikal itu adalah yaitu mengasihi Tuhan dan sesama adalah prinsip salib. Kekudusan yaitu secara vertikal dan berdamai dengan semua orang adalah secara horizontal. Itulah prinsip salib. Benar tadi yang saya katakan, mengutamakan Tuhan, kekudusan. Ya, dan kemudian apa? Berdamai dengan orang lain, sesama. Relasi. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kehidupan kita itu tidak sia-sia dan tepat pada sasaran, tepat pada prioritas kehidupan. Berdamai. Saudara, apa sudah berdamai dengan orang lain? Atau sudah punya menjalin hubungan yang baik dengan sesama? Berdamai, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali kisah cerita ada seorang menantu dan mertua ini begitu galak kepada menantunya ini, saudara. Begitu galak, dan tiap hari itu dimaki-maki terus ini menantunya itu dimaki-maki, dan juga dijelek-jelekkan kepada suaminya, dijelek-jelekkan kepada ibu-ibu yang kepo-kepo. Dan juga saudara, kalau ada taplak meja ada miring sedikit, saudara, waduh, dan dimarahin. Pokoknya itu dimaki-maki galak sekali. Sampai satu kali ini menantunya itu sudah gak kuat, gak tahan. Saudara-saudara, waduh, jelek sekali dia. Akhirnya satu kali menantu ini saudara-saudara pergi ke seorang tabib. Ya, ada apa? Tabib menjual racun dah. Kabut dia racun. Wah, ada racun apa? Wah, pokoknya racun yang mematikan. Oh, ada racun sianida. Racun yang mematikan pelan-pelan ada. Tapi saran saya, kalau ada mau beli adalah racun yang pelan-pelan saja. Kenapa sebenarnya bilang itu? Ya, saya
polisi langsung tangkap kamu. Tapi saya kasih racun yang berdurasi 3 bulan. Pelan-pelan nanti dia akan mati. Nah caranya, setiap kali kamu masak dan setiap kali kamu itu menghidangkan, kamu harus taburkan serbuknya sedikit demi sedikit. Dan sampai pada akhirnya 3 bulan nanti mertua akan mati. Baik, bilang akhirnya dia pergi. Dan kemudian mulailah dia saudara-saudara, ketika dia mulai masak dan dia taburkan itu serbuknya ini, racun itu, wah sedikit demi sedikit, waduh. Dan kemudian ketika dia makan, mertuanya ini makan, waduh, akhirnya dia kan dikasih tabibnya tadi itu tipsnya supaya jangan kamu ketahuan yang meracuni mertuamu. Mulai sekarang kamu harus baik-baik sama mertuamu. Kalau kamu masak harus lebih rajin, dan kemudian masaknya harus lebih enak. Dan kalau makan kamu harus temanin, perhatikan ya. Oh baik, siap, gampang itu bilang. Dan kemudian dilakukan seperti yang awal dikatakan oleh tabib itu. Kemudian lebih rajin dia, dan kemudian lebih aktif dia, tiap hari ganti menu. Dan juga itu tiap hari yang sebelumnya menantunya ini nggak pernah temanin dia itu untuk apa? Untuk makan mertuanya. Akhirnya ditemani, makan. Oh ya aku nggak mau makan. Saya lagi tidur. Oh nggak makan. Kasih banyak, makan yang banyak supaya jangan lapar dan gitu ya kan. Aduh aku nggak bisa makan. Akhirnya ditambah lagi. Kemudian dimakan oleh mertuanya. Kok dipikir mertuanya ini kok menantu saya ini kok tambah baik. Padahal di hati menantunya itu ketika dia lihat mertuanya itu makan dengan lahap karena diperhatikan, mampus lu, mati lu, kena getar lagi lu, mati lu katanya ya kan. Saudara, itulah yang di dalam hatinya. Tapi di dalam hati mertuanya, menantu saya kok udah tambah baik, saudara-saudara gitu ya kan. Nah tibalah saudara-saudara hampir 3 bulan, kurang seminggu. Kemudian datanglah ketika dihidangkan makanan, makanlah ditemani oleh menantunya seperti biasanya. Dan dikatakan seperti ini, nah maafkan mertua ya, saya selama ini suka marah, saya suka maki-maki kamu, suka jelek-jelekin kamu. Waduh, hatinya menantu ini kok luluh. Saudara-saudara, kok mertua saya kok udah berubah ya? Kok udah berubah? Selama ini maki-maki saya, jelek-jelekin saya. Waduh, kok sekarang sudah berubah? Hatinya pun jadi merasa bersalah, saudara-saudara. Dan dia ingat, mau 3 bulan, tinggal seminggu. Ketika dia taburkan ini racun itu, dia ingat, kurang seminggu. Padahal hatinya sudah luluh karena mertuanya sudah berubah, sudah baik sama dia. Tambah gelisah dia. Saya menyesali memberikan racun kepada mertua saya. Saya nggak mau mertua saya mati, saya nggak mau mati dia. Ketika mertuanya makan, dia tinggalkan itu mertuanya, dia pergi ke tabib itu lagi. Kata dia, kenapa? Apa Anda menjual penawar racun katanya? Loh, kenapa? Saya tidak jadi mau meracuni mertua saya. Karena apa? Karena dia sudah saya lihat berubah. Padahal ini tinggal seminggu. Sebentar lagi dia akan mati. Menurut perhitungan 3 bulan, sebentar lagi dia akan mati. Dengan tersenyum Pak tabib itu mengatakan, tenang saja, mertuamu tidak akan mati. Loh kenapa? Serbuk yang saya kasih itu tadi itu bukanlah racun, tetapi vitamin. Benar. Memang saya melihat ada racun, tapi yang saya ada lihat racun itu adalah ada racun di mulutmu, ada racun di lidahmu, ada racun di pikiranmu, ada racun di tanganmu. Saudara, benci sama mertua kan racun semua. Makanya saya butuh 3 bulan untuk menawarkan racun yang ada pada dirimu.
sukacita di sana karena tidak jadi mertuanya meninggal. Setelah nyampe di sana, ketemu mertuanya, dia peluk mertuanya. Mama, maafin saya, mama, maafin saya, kenapa? Enggak, mama yang salah kok selama ini jahat sama kamu, jelek-jelekin kamu. Enggak, saya juga salah, ma. Saya salah, saya bersalah, ma. Loh, salahnya apa? Ya udah, nggak usah dibahas dah, lupakan saja. Oh, yang penting maafkan saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hidup kita ini adalah terkadang racun bagi orang lain. Dengki, iri, jahat sama orang lain. Mari berdamai dengan orang lain. Amin. Ya, itu prioritas supaya apa? Hidup kita ini tidak larut di dalam kedengkian, kebencian, kejahatan. Prioritaskan yang kedua dalam kehidupan ini adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Amin. Yang terakhir, yang terakhir adalah yang ketiga, merancang tujuan hidup dengan bijaksana. Merancang tujuan hidup dengan bijaksana. Lukas 14 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, saudara-saudara, coba klik Amsal 24 ayat 6. Klik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang baik. Saudara-saudara, hal yang ketiga, prioritas kehidupan kita yaitu merancang tujuan hidup dengan bijaksana. Jangan sampai kita tidak punya rencana dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita tidak punya goal dalam kehidupan ini. Ini prioritas yang kedua, yang ketiga yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara, berbicara tentang goal, coba klik di sana. Goal itu adalah maksudnya suatu cita-cita yang disertai tindakan real ataupun tindakan yang jelas. Dan goal itu adalah target yang punya batas waktu. Nah, contohnya saudara-saudara, saya harus menjadi orang terkaya di Kota Damai dalam waktu berapa tahun? Kapan? Yes. Kapan? Ya, kapan saja. Dalam waktu 15 tahun. Oh, dalam waktu 15 tahun saya harus menjadi orang terkaya di Kota Damai. Berarti ya, apa yang harus kita kerjakan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-15. Target apa yang harus kita capai dalam tahun pertama sampai tahun ke-15? Harus ada tindakan nyata. Itu goal. Goal itu juga membawa kita dari suatu keadaan hidup sekarang kepada kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau orang yang gagal itu sebenarnya ya bukanlah karena gagal karena melakukan sesuatu. Nah, coba klik 2 kali. Itu ya. Bill Mays mengatakan tujuan yang tidak tercapai bukanlah suatu tragedi. Kehidupan ataupun kegagalan. Tragedi adalah suatu kegagalan ya, suatu keadaan yang yang sukar, yang tidak diharapkan, ya kan? Itu tragedi, saudara-saudara. Nah, tetapi tragedi yang sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai tujuan dalam kehidupan. Orang yang tidak punya goal, orang yang tidak suatu pencapaian dalam kehidupannya. Ya, saudara, coba klik di atas, ada dikatakan the power of the dream. Ya, Adam Poe ini, saudara, Adam Poe ini adalah seorang anak yang karena dia bodoh sekali, dia kelas 6 enggak terus lulus, saudara-saudara, dikeluarkan dari sekolah. Ya, akhirnya orang tuanya berusaha mencapai sekolah itu supaya di sekolah banyak sekolah untuk menerima dia. Akhirnya Adam Poe ini dia membuat suatu target dalam kehidupannya. Saya akan lulus
Ketika dia bangun mau tidur dia pasti baca itu. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Wah, kalau saya harus lulus menjadi juara nomor 1, yang saya kerjakan adalah belajar. Dan yang kedua, saya harus kurangi nonton TV. Ya, akhirnya apa, saudara-saudara? Ketika dia lulus, dia menjadi orang terbaik nomor 1 di SMP. Dan saat ini dia adalah menjadi seorang motivator termahal di mana? Di Singapura. Ya, saudara pernah mendengar Nick Fuji? Nick Fuji yang tidak punya tangan. Nah, itu kan seorang motivator. Oh, bayarnya mahal juga itu. Tapi si ini Adam Ho ini jadi lebih mahal dari Nick Fuji. Dari suatu pengalaman pahit dan terburuk. Nah, kemudian saudara-saudara, ada John F. Kennedy. John F. Kennedy ada punya satu impiannya, apa itu? Dia harus bisa mendaratkan orang di mana? Di bulan. Gagal sering gagal, tapi pada Apollo 11 dia berhasil mendaratkan, yaitu manusia di bulan dengan Apollo. Katanya ada surat kabar mencatat, saudara-saudara, bahwa pendaratan di bulan pada waktu Apollo 11 itu ada orang Jawa yang ikut katanya mendarat. Karena apa? Beritanya seperti ini. Beritanya bahwa telah berhasil Apollo 11 mendarat di bulan dengan selamat. Jadi ikut juga orang Jawa mendarat di bulan. Nah, saudara, ya, itu hanya kabar, surat kabarnya. Kemudian ada Martin Luther King. Ya, Martin Luther King itu I have a dream. Dia punya suatu mimpi, suatu perencana dalam kehidupannya, bahwa satu kali dia akan memperjuangkan kesamaan derajat kulit hitam dan kulit putih. Nah, akhirnya walaupun ini kan Martin Luther King ini juga dia mati dibunuh oleh musuh-musuhnya karena dia memperjuangkan kulit hitam dan kulit putih, kesamaan kulit hitam dan kulit putih. Tapi dia berhasil, dan melihat hasilnya yaitu ketika presiden pertama orang kulit hitam yaitu Barack Obama, itu adalah karena perjuangan daripada Martin Luther King. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pikiran kita? Apa yang menjadi target kita? Goal kita dalam kehidupan ini, coba klik di sana. Apakah itu adalah menjadi suatu tujuan hidup di dalam pribadi kita? Ya, wah, saya pokoknya target saya, goal saya dalam kehidupan saya secara pribadi di dalam tahun ini, ya, saya harus sudah punya pasangan. Saya harus sudah aktif melayani Tuhan. Atau mungkin dalam keluarga, wah, target saya, rencana saya, goal saya tahun ini harus sudah punya rumah bagi keluarga, harus sudah lunas cicilan sepeda motor, harus anak-anak berhasil dan lulus semua. Mungkin pekerjaannya, saudara-saudara, wah, pekerjaan saya harus lebih baik, harus berkembang, bisnis usaha saya harus berkembang. Studi saya mungkin, saudara mungkin yang masih studi, wah, saya harus sukses dan saya harus lulus. Atau mungkin dalam kerohanian, saudara-saudara, wah, saudara-saudara, saya pokoknya target saya tahun ini, goal saya tahun ini, dan kerohanian saya tahun depan saya harus sanggup berdiri di depan mimbar untuk berdoa. Kan ada orang yang nggak bisa berdoa kan? Kalau dipanggil minta tolong, Ibu Inul, nah misalnya, kalau berdoa di depan pun, jangankan mau datang ke sini, saudara mau melangkah dari belakang ke depan udah gemetar, saudara. Tapi lagi berdoa, saudara, Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Saya tahun depan target saya udah harus bisa berdoa. Target saya secara rohani, target saya tahun ini selama 1 tahun saya harus bisa membaca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Pokoknya saya
Saudara, tetapkan target goal kita dalam kehidupan ini. Supaya apa? Hidup kita ini tidak sia-sia. Jangan prioritaskan hal-hal yang kecil. Prioritaskanlah hal-hal yang besar tadi. Amin. Dan isi batu-batu yang besar dulu isi. Hal-hal yang kecil belakangan. Ini 3 hal yang besar yang harus kita isi dalam kehidupan ini. Satu apa tadi? Mengutamakan Tuhan. Yang kedua, berdamai, mengasihi sesama, menjalin relasi dengan sesama. Dan yang ketiga, yaitu rancanglah tujuan hidup kita, apa goal kita dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya dengan tangan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kehidupan saya dan saudara. Ingat, saudara, hidup kita ini hanya sekali saja. Amin. Hanya satu kali kesempatan. Kalau kita tidak melakukan 3 hal ini dalam kehidupan, sia-sia hidup kita, terabaikan. Makin lama makin tua, makin hari makin dekat. Apa makin dekat? Sinar terang, ya, makin dekat kita dipanggil Tuhan. Kalau sampai tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini, banyak hal yang terlewatkan. Kita terlalu prioritaskan hal-hal yang kecil. Maka itu mulai dari sekarang prioritaskanlah hal-hal yang besar, mengutamakan Tuhan, mengasihi sesama, menjalin relasi dengan sama, dan juga yang terakhir, rancang tujuan kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami belajar bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kami, membentuk kami, memberikan kami semangat hidup untuk kami boleh menerapkan prioritas-prioritas kehidupan dalam kehidupan ini, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan kami boleh berdamai, mengasihi sesama kami, menjalin hubungan yang baik dengan sesama kami, dan kami boleh merancang tujuan, target kehidupan kami, goal yang akan kami capai dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kami, perjalanan hidup ini Tuhan tidak sia-sia, karena hidup ini adalah kesempatan, satu kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hamba istri saya berbicara, Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terus akan menumbuhkan iman kita. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk pengumuman hal yang perlu kita ketahui, coba diklik pengumuman 1, yaitu bahwa hari Sabtu, ya, hari Sabtu itu akan ada Zoom meeting. Coba klik dulu di bawah firman Tuhan, Bu. Ya. Saudara-saudara, hari Sabtu, ya, hari Sabtu 12 September 2020 pukul 16 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore, jam 4 sampai jam 6 sore itu di Zoom, ya, di Zoom di Zoom meeting, ya, layar, yaitu CGKR. Jadi mulai dari Kupang, Tulungagung, Gresik, GKR Angke, dan juga Teluk Gong itu akan ikut semuanya, ya, semuanya akan ikut, ya. Di sini sudah ada rundown-nya, ya, rundown daripada acara meeting tersebut Zoom itu. Jadi saudara-saudara, saya harap Bapak Ibu punya HP, laptop, tolong dimanfaatkan untuk mengikuti Zoom meeting ini, ya. Temu Raya GKR, saudara-saudara, nanti ada kesaksian nanti dan dari kita nanti di sini dari GKR POSPI Kota Damai Gresik, sambutan dan salam dari Ketua Badan Pengurus POSPI, ya, yaitu Bapak Emmanuel nanti. Persiapkan. Kemarin 2 minggu lalu pembicaraan Kak Ima sepertinya kurang mantap.
tidak begitu jelas. Saya juga memang tidak jelas memang. Ya, kurang tahu ya. Ya kira-kira bagaimana nanti coba nanti ini diperbaiki supaya sambutan dan salam dari pos kita bisa jelas. Dan kemudian kesaksian jemaat dan pelayanan Gresik nanti dari saya sendiri ya. Lumayan sudah ada durasinya ya. Lumayan sudah ada durasinya. Jadi kita nanti berdoa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan, kalau kemarin itu kita hanya pemuraya GKR Bidong, tapi ini GKR Indonesia. Dari Kupang nanti akan hadir, nanti dari Kupang teman-teman dari Kupang nanti saudara ya. Ya, puji Tuhan, dari Kelungkong juga akan datang. Baik, ya itu saja yang perlu kita kita perhatikan dalam kehidupan ini. Dan jadwal ibadah juga ada di sana, klik ya. Kemudian tadi sore klik lagi, dan kemudian protokol kesehatan ini selalu kita laksanakan ya. Dengan baik sampai menunggu nanti masa-masa pemulihan terjadi dalam bangsa dan negara kita ini. Pasti akan ada pemulihannya, nanti semuanya akan berakhir. Dan juga bulan 11 akan ada vaksin yang sudah didistribusikan. Semoga ini akan membawa dampak yang sangat positif dan baik sehingga penurunan COVID bisa turun secara drastis ya. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tapi untuk masa-masa sekarang ke depan itu tetap waspada saudara ya. Tetap waspada karena ternyata di lapangan itu banyak orang-orang yang terinfeksi ya. Hati-hati, apalagi kita beribadah seperti ini, kita jaga jarak. Sabar dulu, kita tidak salaman, ya kita pakai masker atau face shield ya, supaya kita saling menjaga ya, tidak menularkan dan tidak ditebarkan ya. Begitu kan saudara. Laporan persembahan juga ada di sana ya, itu persembahan umum 289.000, diakonia 162.000, remaja 80.000, perpuluhan Bapak Jemrit Taupan 300.000, dan perpuluhan Bapak Yefta Tema 200.000. Jadi total semuanya 1.031.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Karena semuanya boleh menjadi berkat dan juga boleh dijalankan untuk semua kegiatan dan operasional pelayanan kita di Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya sudah sedang mati berdiri, dan nanti di akhir doa syafaat kita akan menaikkan doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih dan pertolongan-Mu, dan juga Tuhan kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar bersama. Bila firman Tuhan boleh memberkati hidup kami, berikan kami kekuatan dalam menghadapi situasi kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami saat ini Tuhan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara kami Temu Raya CGKR, mulai dari Kupang, Gresik, Tulungagung, dan Jakarta. Tuhan tolong acara ini Tuhan, sehingga acara ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-jemaat GKR, saling membangun, memberi solusi, dan juga Tuhan menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, bila Tuhan acara ini berjalan dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan teringat dengan gembala sinode kami Tuhan saat ini, yaitu Bapak Pendeta yang Fantius Tulai. Jikalau kemarin kami mendengar Tuhan dia mengalami sakit, penyakit, ada batu di dalam ginjal Tuhan. Tuhan tidak yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan angkat batu yang ada di dalam ginjalnya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolongnya, memulihkan dan menghancurkan batu itu dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Tuhan, masa itulah yang boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat GKR, dan juga jemaat-jemaat yang hadir saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong senantiasa baik kehidupan kami, pekerjaan kami Tuhan, dan juga rumah tangga kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak, dan cucu kami. Tuhan tolong memberkati, melindungi senantiasa
Secara khusus Tuhan lindungi Tuhan dari COVID-19 supaya kami Tuhan terjaga karena kasih, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila pergumulan-pergumulan yang ada yang boleh kami alami saat ini Tuhan, Tuhan tolong buka jalan senantiasa, berikan jalan keluar bagi kami sehingga Tuhan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Kristus, kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan wilayah kami, secara khusus Tuhan lingkungan kami, kota damai ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan kasih yang daripada Kristus, sehingga warga-warga yang ada di kota damai ini Tuhan boleh saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, saling mengasihi, dan menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah lingkungan kami kota damai ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk juga Tuhan wilayah kami di daerah Gresik Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin kami yang ada. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan bulan 12 ini, Tuhan berikan pemimpin yang terbaik bagi kota Gresik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak doa syafaat kami Tuhan yang belum kami bisa naikkan satu persatu, tapi Tuhan kami percaya Engkau senantiasa mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi pujian, kubri persembahan. Pada dua
atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memberi persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di mata Tuhan. Persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus di mata Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi di hadapan-Mu. Biarlah kiranya berkat-Mu senantiasa berlimpah dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberkati setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan naikkan dosa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Oh salam sumber berkah. Amin. Marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bersatu teduh. Saya mengucapkan untuk kita semua selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali